Halo, Assalamualaikum. Saya Rida Amalia Mansyur, NIM 2020-31258. Di sini saya akan membahas materi pengenalan arsitektur komputer dari organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih arsitektur komputer? Yaitu konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer berkaitan dengan atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan pemrograman. Contohnya, teknik pengamatan jumlah bit untuk penyajian data. Selanjutnya, organisasi komputer, yaitu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contohnya signals, interface, dan memori teknologi. Apa sih komputer? Yaitu sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data atau input, mengolah data atau proses, dan memberikan informasi atau output, serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan di memorinya. Selanjutnya, fungsional dasar komputer didefinisikan sebagai operasi masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Berikut adalah strukturnya. Untuk input device, yaitu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard. Untuk output device atau alat keluaran adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Untuk I/O ports digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluar sistem. Peralatan input dan output tersebut terhubung melalui port ini. Dan untuk CPU atau Central Processing Unit merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU atau Arithmetical Logical Unit sebagai pusat pengolahan data dan Control Unit sebagai pengolah kerja komputer. Dan untuk memori, yaitu terbagi menjadi dua bagian, memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM atau Random Access Memory, berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM, Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Kita bahas untuk database adalah jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Database biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Untuk control bus, yaitu digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke database dan address bus, terdiri atas 4-10 jalur paralel. Yang terakhir ada address bus, yaitu digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Nah, untuk evolusi komputer generasi pertama di tahun 1941, gambarnya ada di samping, yaitu pemicu perang dunia II, pengguna vakum tube dan instruksi menggunakan bahasa mesin, electronic numerical integrator and computer, 18.000 tabung dan 30 ton beratnya. Selanjutnya ada komputer generasi kedua pada tahun 1948 menggunakan transistor IBM 1401
sudah memiliki SO, program, dan media penyimpanan atau disket. Munculnya COBOL dan Fortran. Software House, Programmer, Analyst. Pemanfaatan pada skala industri untuk komputer generasi keduanya. Selanjutnya ada komputer generasi ketiga pada sekitaran tahun 1958. Penggunaan integrated circuit mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Munculnya chip semikonduktor, gabungan banyak IC dalam satu chip yang dapat diprogram sesuai dengan kebutuhan. Untuk komputer generasi keempat, tahun 1980-an, setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komputer dalam sebuah chip. Dan Very Large Scale Integration atau FLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Mikroprosesor, penggabungan seluruh komponen komputer, CPU, memori, kendali, I/O, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima atau komputer yang sekarang sudah tidak berorientasi pada kecepatan atau ukuran fisik, namun lebih menonjolkan performance artificial intelligence, recognition, dan bioinformatika. Terima kasih, thank you for watching. Bila ada salah kata, baik disengaja maupun disengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.